I was panicking, I was wondering, and I got nothing to speak. But I was offered to speak at TED Talk. Nah, ini adalah sebuah video dari Will Stephen di mana dia cerita bahwa sebenarnya dia tidak tahu harus ngomong apa di sebuah TED Talk. Tetapi dia terlihat cerdas dan kayaknya cukup kompeten. Gimana sih supaya kita bisa kelihatan cerdas dan kelihatan kompeten di sebuah presentasi atau pada saat kita public speaking? Ada 10 caranya. Kita tonton setelah intro berikut ini. Ini adalah salah satu video TED Talk yang saya sangat suka karena ini langsung to the point, apa aja yang harus kita lakukan supaya kita kelihatan ahli dan kelihatan keren pada saat kita public speaking. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu tentu gunakan kedua tangan kita. Karena apa? Karena ini membuat kita kelihatan pede. Kalau kita gerakan tangan kanan, tangan kiri, itu walaupun kita nggak tahu kita harus ngomongin apa gitu ya, maka kita akan kelihatan pede. Tetapi tentu saja jangan gerak-gerak terus sesuai dengan tempo atau pace kita. Yang kedua adalah gunakan kacamata. Oke, kalau rekan-rekan gunakan kacamata gitu ya, rekan-rekan akan kelihatan lebih pintar. Apalagi pada saat rekan-rekan kacamata terus kacamatanya agak jatuh, rekan-rekan perbaiki gitu ya. Pada saat rekan-rekan presentasi itu kelihatan keren banget. Kelihatan kita itu memang sering baca, sering meneliti, dan kelihatan lebih pintar. Poin yang ketiga adalah ajak audiens berpartisipasi. Oke, rekan-rekan siapkan sebuah pertanyaan pada saat presentasinya rekan-rekan. Pada saat penulisan, buat sebuah pertanyaan yang kira-kira bisa membuat audiens itu berinteraksi. Sesederhana pasti sebuah close-ended question, yaitu sebuah pertanyaan yang jawabannya hanya ya atau tidak, betul atau tidak, betul atau salah gitu ya. Dengan cara seperti itu, audiens akan bisa bereaksi. Lebih keren lagi kalau misalnya rekan-rekan bertanya seperti misalnya, siapa di sini yang masih lapar? Angkat tangan. Nah, dengan rekan-rekan mengajak untuk audiens untuk angkat tangan dan audiens ikut angkat tangan, itu kelihatan bahwa wow, ada interaksi dengan audiens. Buatlah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang bisa ditanyakan pada saat rekan-rekan presentasi. Misalnya rekan-rekan presentasi tentang teknologi, siapa di sini yang punya handphone? Angkat tangan, pasti semua angkat tangan, dan itu kelihatan menarik ya. Dan yang poin keempat adalah gunakan story atau cerita. Gunakan sebuah story atau cerita dari diri sendiri, itu penting banget, itu keren banget teman-teman. Karena bisa membuat audiens atau penonton merasa bahwa oh, kita memang sudah berpengalaman di bidang tersebut. Sebagai contoh, misalnya saya bercerita tentang pengalaman saya pertama kali makan di sebuah restoran mewah. Saya cerita tentang pengalaman bodoh saya kebingungan tentang berbagai jenis garpu. Saya kebingungan tentang berbagai jenis sendok gitu. Wah, itu kan merasa bahwa itu memang kamu sudah alami. Dan yang kedua, poin yang penting adalah buat sebuah cerita itu yang juga dialami oleh penonton. Jadi, jangan membuat cerita yang ngayal atau membuat cerita yang mengada-ngada. Buat cerita sereal mungkin, semenarik mungkin. Cerita yang memang kita semua alami. Dengan cara seperti itu, audiens pun akan merasa bahwa, oh iya, saya juga ngalamin itu tuh. Nah, dengan cara seperti itu, audiens merasa kita ada ikatan, kita dengan audiens itu tidak ada jarak. Poin kelima adalah tentang presentasi kita, tentang slide kita. Nah, kita bisa menggunakan slide untuk meningkatkan kualitas presentasi kita. Rekan-rekan bisa gunakan foto atau tokoh orang yang kelihatannya dia pintar, kelihatannya dia keren, kelihatannya dia adalah tokoh yang dikenal oleh audiens. Gunakan foto tersebut untuk membuat seolah-olah, wah, kita mendapatkan sumber yang terpercaya. Ditambah lagi quotes dari orang tersebut, itu keren banget. Selanjutnya, gunakan angka. Tentu, angka membuat segala sesuatu itu lebih logis, masuk akal, dan kayak ada buktinya. Rekan-rekan gunakan diagram, di mana diagram itu juga bisa membuat audiens merasa, wow, ini ada ilustrasi yang menarik. Gunakan diagram, gunakan tabel, gunakan diagram itu berbagai macam. Ada pie chart, ada diagram batang gitu ya. Gunakan angka-angka tersebut, gunakan persentase, tetapi jangan terlalu banyak juga. Tetapi gunakan angka dan diagram yang besar, yang mudah dilihat dan dimengerti. Dengan cara seperti itu, audiens akan, wah, ini masuk akal dan kebayang gitu ya, dibandingin
rekan-rekan cuma bercerita tentang ini hanya bahwa misalnya contoh misalnya begini, dari 100% manusia ada 40% manusia yang takut untuk public speaking, 60%-nya tidak pernah mau melakukan public speaking. 40% itu banyak nggak ya? 60% itu lebih banyak atau sedikit? Kalau saya menggunakan diagram, maka akan kelihatan lebih keren. Poin ketujuh. Poin ketujuh adalah gunakan sebuah ilustrasi dengan gambar yang besar. Oke? Hati-hati, jangan gunakan presentasi gitu ya, isinya sebuah template dan hanya tulisan doang. Tapi gunakan sebuah gambar yang besar. Jadi isinya tuh gambar doang dan sebuah kata atau sebuah kalimat gitu, jangan terlalu panjang, dengan font yang besar sekali. Dengan cara seperti itu orang bisa paham, oh itu adalah ilustrasinya. Karena yang harus rekan-rekan presentasikan adalah diri Anda sendiri gitu ya. Jangan sampai audiens itu fokus sama tulisan yang ada di slide kita, di PowerPoint kita. Jadi rekan-rekan gunakan sebuah ilustrasi gambar yang besar dengan sebuah tulisan seminimal mungkin dengan font yang besar. Rekan-rekan gunakan istilah dari bidang yang rekan-rekan presentasikan. Misalnya rekan-rekan membahas tentang masak gitu ya. Rekan-rekan bisa gunakan istilah-istilah chef seperti misalnya braising gitu ya, braising padahal itu menumis gitu. Rekan-rekan bisa menggunakan berarti harus chopping dengan baik. Kelihatannya keren padahal potong aja gitu istilahnya. Atau misalnya rekan-rekan menggunakan teknik NLP, misalnya bicara tentang NLP, gunakan istilah seperti pacing and leading, itu akan lebih keren. Padahal itu adalah sebuah teknik untuk ya rekan-rekan mengikuti apa yang diikuti oleh audiens gitu ya. Rekan-rekan gunakan istilah, semakin rekan-rekan menggunakan istilah yang spesifik, istilah yang kayaknya jarang dipakai, itu membuat kelihatan lebih keren loh. Rekan-rekan juga, poin ke-9 adalah gunakan sinonim atau pemilihan kata yang lebih efektif. Misalnya pada saat rekan-rekan mengatakan, oh tadi saya jatuh, tetap bedakan dengan pada saat, oh tadi saya terjerembab. Rasanya beda ya. Kalau jatuh itu ya sudah. Berarti mungkin jatuhnya biasa. Tapi saya terjerembab, wah terjerembab kayaknya sakit banget. Atau rekan-rekan menggunakan, wah tadi saya terperosok. Wah kalau terperosok kayaknya jauh ke dalam gitu ya. Rasanya pasti berbeda. Atau misalnya rekan-rekan menggunakan sinonim yang lebih kuat, sinonim yang lebih powerful, yang lebih berdampak. Hati-hati karena sinonim itu memberikan level tertentu. Kalau bahasa Inggris juga kan ada yang namanya big, ada yang great, ada enormous, ada gigantic. Itu memiliki level besar yang berbeda-beda. Gunakan pemilihan kata yang artinya sebenarnya sinonimnya sama, besar gitu ya. Misalnya kata besar, tetapi memiliki dampak atau efek yang luar biasa. Dan yang poin ke-10 yang terakhir adalah gunakan yang namanya tempo, pace pada saat rekan-rekan ngomong. Seperti Steve Jobs gitu, pada saat presentasi dia tenang banget ya, tetapi jangan terlalu pelan juga ya. Tapi rekan-rekan tahu kapan harus jeda, menggunakan nada yang pelan, menggunakan nada yang tinggi. Dengan seperti itu, rekan-rekan kelihatan smart dan menguasai apa yang akan dipresentasikan. Jadi, apakah rekan-rekan sudah paham? Ada 10 poin yang bisa rekan-rekan praktekkan. Kalau rekan-rekan ingin belajar terus tentang public speaking, rekan-rekan bisa subscribe, berikan like dan komentar. Atau rekan-rekan ingin belajar langsung bersama saya dan rekan-rekan public speaker lainnya, rekan-rekan bisa klik link di deskripsi dan langsung kita bisa belajar secara online, kita bisa belajar secara offline, dan rekan-rekan terus belajar public speaking bersama-sama. Sampai ketemu di video selanjutnya.